Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sari Badriani, mahasiswi Universitas Terbuka Palembang semester 3, program Strata 1 PGSDBI. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan salah satu bentuk RPP pada pembelajaran kelas rangkap dengan model pembelajaran 221. Dua mata pelajaran, dua tingkatan kelas yang berbeda, satu ruangan. Dan model interaksi kelas PBMKS, proses belajar melalui kerjasama OPS, olah pikir sejoli. Di mana kelas rangkap yang saya ajarkan kali ini adalah kelas 2 dan kelas 4. Untuk kelas 2 saya mengambil mata pelajaran matematika dan untuk kelas 4 saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjut dengan presentasi saya. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran baik itu di kelas biasa maupun di kelas rangkap memiliki kerangka pembelajaran yang sama, yaitu sama-sama terdiri dari identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi belajar. Kita langsung saja kepada kegiatan pembelajaran yang merupakan inti dari presentasi saya kali ini. Untuk kegiatan pembelajaran terbagi lagi menjadi 3, yaitu kegiatan awal atau pembukaan atau pendahuluan, kemudian kegiatan inti atau penyajian, dan terakhir kegiatan akhir yaitu penutupan. Pada kegiatan saya kali ini, untuk kegiatan awal, saya mulakan dengan saya berdiri di depan kelas untuk mengkondisikan kelas terlebih dulu untuk kedua kelompok siswa dari tingkatan kelas yang berbeda. Kebenaran, untuk kelas 2 dan kelas 4 di sekolah kami, itu kelasnya bersebelahan dan hanya dibatasi dengan dinding kayu yang dapat dibuka, sehingga kelas belajar dapat digabungkan dan dilaksanakan dengan baik. Saya memberi salam, berdoa bersama, menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya, mengabsen siswa dan apersepsi, yaitu dengan membagi 2 papan tulis. Saya menuliskan materi dan hasil belajar yang diharapkan untuk kedua kelompok belajar. Untuk siswa kelas 2, materinya adalah menyatakan lambang bilangan 3 angka dengan menggunakan gambar dan membaca bilangan 3 angka sampai 999 dengan tujuan agar dengan diberikannya kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dan membaca lambang bilangan sampai 999 dengan benar dan tepat. Untuk kelas 4, materinya adalah tes keragaman budaya bangsaku dan juga menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya, gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama yang ada pada awal dan simpulan paragraf. Gagasan pokok juga berarti hal yang mau disampaikan oleh penulis. Kalimat yang terkandung gagasan pokok disebut kalimat utama atau kalimat topik. Gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pendukung dalam satu paragraf dapat lebih dari satu gagasan, sedangkan gagasan utama hanya satu dalam satu paragraf. Kemudian bertujuan supaya setelah membaca teks tentang keragaman budaya bangsaku, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf tersebut dengan kelompok atau mandiri. Siswa juga mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf di teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Kegiatan inti atau penyajian. Pada siswa kelas 2, saya mengajak siswa untuk mengamati gambar rak buku yang ada di buku siswa agar siswa berpikir mandiri atau juga bekerja sama dan diskusi dengan teman sebangkunya. Bagaimana cara yang mudah untuk menghitung buku yang banyaknya ratusan, yaitu dengan mengelompokkan buku yang banyaknya 10 ada 5 dan di bagian lain 7 buku, sehingga siswa dapat diarahkan untuk menyatakan bahwa 50-an sama dengan 50 ditambah dengan 7. Jadi banyaknya buku adalah 57 buah buku. Dan juga mengamati gambar kelompok 10 kubus dan kelompok 100 kubus. Ada yang kelompok 100-an kubus, ada kelompok 30-an kubus dan 8 kubus. Lalu saya juga menjelaskan cara membaca banyak kubus sesuai dengan gambar yang terdapat pada buku siswa. Siswa juga diajak berlatih menyatakan bilangan cacah menggunakan gambar alat peraga kubus, kancing baju, dan stik es krim untuk lebih memahamkan siswa mengenai bilangan 3 angka. Lalu saya memberikan soal juga tentang bilangan cacah dengan 3 angka. Sementara kelas 2 mengamati gambar dan mengerjakan latihan soal, saya pun mengajak siswa kelas 4 untuk mengamati dan membaca teks keragaman budaya bangsaku. Saya juga menjelaskan dan atau merangkum secara singkat
tentang materi tentang yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah paragraf. Baik itu pengertian gagasan pokok, pengertian gagasan pendukung, dan cara menentukan gagasan tersebut. Setelah saya mengajak siswa untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya, saya pun kemudian mengadakan supervisi untuk melihat kegiatan mereka selama di kelas dan juga disambung dengan pemaparan hasil diskusi kelompok mereka yang dilakukan oleh perwakilan tiap-tiap kelompok. Sementara siswa lain bertugas untuk menyimak, menanggapi, dan menulis simpulan dari pemaparan tiap kelompok. Terakhir kegiatan penutup, kembali lagi saya berdiri di depan tengah-tengah siswa kelas 2 dan 4 untuk menyimpulkan dan menanggapi hasil kerja dan atau hasil diskusi dari pemaparan tiap-tiap kelompok yang tadi yang telah maju. Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikutinya dan memberikan penilaian hasil akhir dan juga memberikan tugas rumah kepada kedua kelompok belajar tersebut. Kemudian kami menyanyikan lagu wajib nasional, baru ditutup dengan doa bersama. Untuk penilaian, saya sama-sama menggunakan rubrik untuk menilai hasil kerja kelas 2 dan kelas 4. Demikianlah presentasi saya kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai.